Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah. Kemudian dilanjut dengan ta'lim yang kita berharap kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi malam hari ini yang harusnya kita baca lanjutan kitab Matan Takrib atau Matan Abi Syuja. Ini karena seminggu lagi Lebaran Haji, jadi malam hari ini kita khususkan untuk kalau bahasa anak sekarang all you can ask. Semua hal yang mau ditanyain silahkan, soal mobil khusus soal kurban. Tapi sebelum buka pertanyaan, kita awali dulu dengan keterangan bahwa yang namanya kurban itu bukan cuma ibadah, tapi Allah jadikan kurban itu sebagai syiar. Syiar itu kalau bahasa Arab artinya a'lam, sesuatu yang dengan itu orang tahu itu apa begitu. Syiar itu adalah sesuatu yang dengan itu yang menjadi identitas. Salah satu contohnya azan. Satu kampung tuh biar dikata kampungnya orang Islam, itu kalau datang waktu sholat tuh mesti ada azannya. Sebab azan tuh syiar, tanda. Kalau datang waktu sholat kagak ada azannya, kagak ada tandanya bahwa itu kampung muslim. Sebab mau nyebut kampung Islam kan tandanya kagak ada. Kan ya? Kayak kita ini di jalanan tahu mana polisi, mana bukan polisi kan ada tandanya. Dia pakai baju coklat, pakai topi kan begitu. Orang Islam tuh tandanya yang mampu kalau Idul Adha dia melakukan syiar Allah. Syiar Allah kalau Idul Adha bagi orang yang tidak berhaji ya kurban. Syiar. Jadi dia bukan cuma ibadah tapi syiar. Maka karena ini syiar, bukan cuma diusahakan tapi juga diwariskan. Diwariskan itu artinya diajarin ke anak-anak, dikenalin bahwa ini ada tradisi, ada ada ritual kurban begitu. Paginya ada sholatnya, siangnya nyembelih hewan kurban. Setelah itu dagingnya dibagi-bagikan gitu. Dan ini bukan sembelihan biasa tapi sembelihan sebagai syiar, simbol agama. Nah, kita jangan sampai nanti bahwa karena kita merasa ini bukan tugas kita, kemudian kita abai terhadap Lebaran Haji, terhadap kurban. Apalagi Idul Adha tahun ini hari Senin, kan ya? Terus saya dengar ditambah hari Selasa tuh tanggal merah juga, cuti bersama katanya. Artinya kita libur dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 5 hari. Ini jalan-jalan ke Bali bisa ini. Iya, ke Bali, nginep di puncak 2 villa bisa gitu kan ya. 5 hari. Udahlah urusan kurban ada pengurus masjid ini kan begitu. Akhirnya anak-anak kita nggak kenal ada tradisi kurban. Kalau kampung sudah tidak ada syiarnya, lama-lama itu Islam bisa hilang. Sebagaimana apa yang terjadi di Cordoba.
Cordoba. Cordoba tuh masjid terbesar waktu zaman peradaban Islam masih tinggi di Cordoba. Orang Cordoba tuh kalau cerita dulu tuh di sini nih ada masjid gede banget. Orang tiap hari bolak-balik ke sini buat sholat jamaah. Apalagi kalau hari Jumat, orang ramai. Kata anaknya, kapan itu Pak? Dulu kapan Pak? Dulu banget pokoknya. Sekarang kemana? Sekarang udah gak ada. Masjidnya jadi museum, orang Islamnya udah gak ada. Allah menjamin Islam tetap ada sampai hari kiamat. Tapi Allah kagak jamin Islam ada di kampung kita selama-lamanya. Nggak ada jaminan Quran, jaminan hadis nih Islam bakal tetap ada di sini, kagak ada. Tapi Allah jamin Islam kagak bakal mati sampai hari kiamat. Tapi apakah ada jaminan Islam akan tetap ada di kampung kita 10-20 tahun yang akan datang? Kan nggak ada jaminan. Kita nih yang ngelestariin. Yang namanya Jumatan tuh syiar, azan tuh syiar, kemudian kurbannya syiar. Jangan sampai kejadian waktu tahun dulu, zaman ini saya cerita awal 2015 apa 2016 saya lupa, ada gerhana matahari pagi-pagi, gerhana matahari pagi, yang kemudian tuh nggak tahu kenapa, apa saya yang baru gede baru ngerasain itu muncul semangat orang-orang bikin sholat gerhana gitu. Yang sejak saya gitu ya, saya nggak pernah ngalamin sholat gerhana. Belajar ya belajar, ngerti fikihnya, tahu hukumnya, tapi ngelaksainin belum pernah begitu. Sampai akhirnya 2015 atau 2016 sholat gerhana, saya diminta jadi khotib sekaligus imam begitu. Buat saya nggak ada masalah begitu. Tapi ketika datang itu momen-momen orang ingin melakukan sholat gerhana, di otak saya tuh yang saya punya memori itu bukan sholat gerhana, tapi di otak saya tuh dulu kalau terjadi gerhana, kita tuh suruh ngumpet di dalam rumah, pintu dikunci, kamar digembok, jendela ditutup. Betul apa enggak begitu? Zaman Soeharto kita dibego-begoin pakai TVRI begitu. Pokoknya nggak boleh ngeliat matahari, buta kan begitu. Terus kalau mau lihat matahari gimana? Make ember diisi air. Ngelihat mataharinya di ember gitu. Dulu kita punya orang tua, hampir kebanyakan rumah kita tuh orang-orang kita waktu itu di dapur tuh mesti ada genteng transparan gitu. Zaman dulu gitu ya. Jadi kita lihat matahari itu di belakang, di dapur tuh taruh ember. Itu diisi air tuh ngeliat matahari di situ. Kayak orang bego nungguin matahari gak lewat-lewat. Itu yang ada di otak saya waktu itu. Loh, ada ya orang rame-rame sholat gerhana. Kirain nih sholat yang udah kagak dikerjain lagi. Cuman belajar dong di kitab nggak dikerjain. Rupanya ada. Nah jangan sampai anak-anak kita punya memori begitu. Ntar pas datang wayanya Idul Adha, kok rame-rame kambing apaan sih? Gitu dia nah. Umur 35 tahun masih nanya, ini kenapa ada rame-rame tukang kambing kan? Gitu. Emang kenapa? Soalnya kalau udah mau dekat-dekat lebaran haji, biasanya papa udah booking hotel sono sini. Kita bakal nginep gitu. Itu biasanya jalan-jalan menjelang akhir pergantian semester kan gitu. Kan ya, jadi jangan sampai ini kita anak-anak kita punya memori isinya tuh bukan syariat begitu. Kalau tahun baru isinya tuh petasan, tahun baru tuh trompet. Coba kalau tahun baru yang diingat sama anak kita ikut pengajian, minimal kita selamatan barang keluarga, begitu. Abis itu ya makan-makan. Cuman yang kita ingat didahului dengan adanya zikir, baca Al-Quran kan begitu memorinya. Tapi kalau anak kita, wah tahun baru nih, ayah udah booking hotel apa belum? Nah gitu yang ditanyain, gitu. Tahun baru tuh, kan ya. Jadi ini maksud saya, ini bukan cuma sekedar ibadah, ini syiar. Makanya yang namanya kurban itu waktu yang afdolnya tuh duha. Sebab waktu duha tuh waktu yang paling bagus untuk orang biar pada lihat. Gitu. Namanya syiar. Yang namanya syiar kudu diliatin. Gitu.
Makanya kalau motong malam boleh apa enggak? Boleh, nggak apa-apa. Cuman nggak bagus. Sebab syiarnya kagak ada. Udahnya kagak ada yang liatin. Kalau motong malam tuh repot, kagak ada yang nyesetin. Orang udah pada tidur soalnya kan begitu. Kalau pagi kan orang banyak gitu. Jadi ini syiar. Jadi kalau kita ngelihat ibadah ini sebagai syiar, maka ini bukan ibadah sembarangan gitu. Itu sebagai apa namanya mukaddimah. Kemudian masih banyak waktu nih buat tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanya soal kurban, silahkan. Siapa yang mau nanya duluan? Pengurus punya soal, punya pertanyaan nggak? Saya mau tanyain ada dua. Yang pertama, amal soleh yang buat yang tidak bisa kurban, kira-kira amal apa? Yang kedua, sebagai pengurus panitia kurban, mungkin ada yang mau pada saat kurban itu bisa nggak Ustaz? Dia kurban kambing tapi mintanya daging sapi. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bahwa Idul Adha itu kan terjadi di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Nah, tanggal 10 itu termasuk daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah ini kata Nabi Muhammad adalah hari terbaik sepanjang masa. Jadi hari terbaik untuk beribadah yang mana ibadah di dalamnya itu berlipat-lipat pahalanya itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi kalau malam yang mulia 10 akhir Ramadan. Tapi kalau hari yang mulia 10 awal bulan Dzulhijjah. Nabi Muhammad bilang tuh tidaklah ada amal ibadah yang nilainya lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding 10 awal Dzulhijjah. Lalu ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Itu masih lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Walal jihad fi sabilillah. Masih lebih baik. Jihad masih kalah sama ibadah di 10 awal ini. Begitu. Illa kecuali kata Nabi Muhammad, illa rajulun yakhruju bi nafsihi wa malihi wa lam yarja' min dzalika bi syai'in. Kecuali ada orang yang keluar dari rumahnya jihad di jalan Allah, make badannya, make duitnya dia sumbangin buat beli senjata, buat akomodasi perang, buat bekal peperangan dan semacamnya, dan orang ini kagak balik lagi ke rumahnya, hartanya kagak balik lagi, duitnya nggak balik lagi, badannya juga udah nggak balik lagi, artinya mati syahid. Jadi ibadah di 10 awal bulan Dzulhijjah ini udah tanggal 2 sekarang, dolet maghrib. Sabtu tanggal 1, sekarang kan jatuhnya udah minggu nih, udah malam. Tanggal 2 Dzulhijjah. Ini ibadah yang nilainya mirip kayak mati syahid pahalanya. Coba bayangin, kita megang senapan aja gak pernah. Kan ya? Ikut perang, kagak ada perang zaman kita. Kan begitu. Dengar petasan aja kadang-kadang takut gitu. Nggak pernah ikut perang, megang senjata nggak pernah, ngelihat tentara juga dengerin, sama petasan takut, tapi kita bisa dapat pahala mati syahid. Orang yang mati syahid itu pahalanya kagak ada kecuali surga, kan begitu. Maka ibadah mulia itu ada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Lalu apa yang mesti dilakukan bagi orang ibadah afdol nih di 10 awal Dzulhijjah bagi orang yang nggak punya duit buat kurban, nggak juga pergi haji? Maka yang paling afdol tentu pertama memperbanyak zikir. Kata Nabi Muhammad, fa'aksiru minhut takbir. Perbanyak di dalam 10 awal itu takbir, Allahu Akbar. Wa tahlil, la ilaha illallah. Wa tasbih dan juga tasbih.
takbir, tahlil, tasbih, wa tahmid dan juga alhamdulillah. Jadi takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, kemudian tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah. Nah, 4 jenis doa ini terkumpul dalam zikir yang biasa kita baca. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ulangannya begitu, subhanallah. Yang namanya zikir tuh ibadah yang kagak kudu make wudu, nggak perlu wudu, nggak perlu tohar. Dalam keadaan orang berhadas kecil bahkan berhadas besar pun orang boleh berzikir. Cuman kurang afdol. Kalau hadas besar kurang afdol. Maksudnya tidak sangat dianjurkan kalau lagi habis nyampur. Habis nyampur kan junub. Mau mandi kamar mandinya masih dipakai gitu sama bini. Takutnya kalau mandi bareng kagak beres-beres nih junub kan gitu. Udah tunggu aja di luar. Nunggunya pakai apa nih? Daripada nggak ngapain zikir aja sih. Tapi kan masih junub. Nah, biar hilang itu kemakruhan, wudu aja. Wudu sekedar untuk menghilangkan kemakruhan. Bersihin kemaluannya wudu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu yang paling afdal. Jadi pertama zikir. Yang kedua yang dilakukan untuk mendapatkan kemuliaan 10 awalnya selain dia berkurban adalah puasa. Puasanya tanggal berapa Ustaz? Puasanya boleh hari tanggal 2, tanggal 3, pokoknya 1 sampai 9 kalau puasa kan ya. 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. 1 boleh, tanggal 2 boleh, tanggal 3 boleh, tanggal 4 sampai tanggal 9. Nah, puasa yang 9 hari paling afdolnya puasa Arafah. Paling afdolnya. Jadi puasa sunnahnya 9 hari itu boleh, bukannya boleh malah dianjurin. Cuman yang paling afdol itu puasa tanggal 9. Berarti kalau tanggal 9 itu sekarang hari Ahad. Sabtu tanggal 8, Ahad tanggal 9. Ini sebelum nanti kaget, nanti ada perbedaan kita. Sepertinya akan terjadi perbedaan dengan pemerintah Arab Saudi di mana wukuf itu diselenggarakan. Di Arab Saudi itu wukuf kayaknya kira-kiranya tanggal 15 hari Sabtu. Iya. Ahadnya udah lebaran gitu. Tapi kita gak ada masalah. Sebab kita puasa itu puasa tanggal 9. Bukan puasa ngikutin ibadah Arafah wukuf bukan. Jadi puasa tanggal 9. Nah, untuk tahu tanggal 9 apa tanggal 10 mesti tahu tanggal 1. Siapa yang nentuin tanggal 1? Yang nentuin tanggal 1 itu orang yang punya kuasa, pemerintah. Sebab mereka lah yang menentukan awal bulan Hijriah dengan matlah. Matlah itu tempat ngeker matahari, tempat ngeker bulan, matlah. Dan matlahnya Indonesia sama Saudi kadang-kadang berbeda, gitu. Maka bisa jadi terjadi perbedaan. Kalau gitu gimana? Ngikutin tempat kita aja. Kata pemerintah kita punya badan hisab ru'yah tanggal 1 hari Sabtu. Ya udah hari Sabtu berarti tanggal Sabtu. Sebab matlahnya tempat ngeker kita tuh emang nunjukin tanggal 1-nya tuh hari Sabtu. Sedangkan negara lain tempat ngekernya beda. Dan perbedaan tempat ngeker tuh bukan sesuatu yang aneh. Biasa-biasa aja. Orang di sini malam di sono masih sekarang jam berapa nih? Sekarang masih jam 5 di Arab Saudi. Jam baru bubar sholat asar kan ya. Kalau jemaah haji sekarang pada kagak pada pulang lagi ke hotel tuh, dia itikaf langsung sampai maghrib. Habis maghrib sampai isya. Habis isya baru dia jalan-jalan nyari tempat makan gitu. Yang punya duit, yang kagak punya duit mau ke hotel pulang makan. Yang kagak punya duit biasanya habis isya dia jalan-jalan tuh, nyari angin kalau kata orang kita. Jadi maksud saya bikin nanti ada perbedaan. Nah, kemudian setelah itu apa? Setelah puasa apa yang mesti dilakukan bagi yang tidak berkurban? Sama-sama mengagungkan syiar. Mengagungkan syiar tuh bukan cuman nyembelih,
tapi meramaikan ritual menyembelih juga bagian dari mengagungkan syiar. Ikut andil dalam misalnya pembagian dagingnya gitu. Atau minimal ya ikut bersih-bersih lah. Darahnya dikorekin, apa namanya digali itu tanah buat ini. Yang penting kita punya andil dalam mengagungkan syiar Allah gitu. Jadi yang tidak berkurban tenang saja, dan supaya dan tentu harus ini ya, harus punya niat untuk berkurban gitu. Harus punya niat. Jadi jangan sampai niat kurban itu hilang. Sebab orang muslim itu jangankan kurban, niat kurbannya dapat pahala kan ya, pengen doang tuh dapat pahala. Maka perbanyaklah keinginan-keinginan baik. Sebab enaknya jadi orang muslim, keinginan baik itu jadi pahala. Ntar tahun depan nih gue kurban insya Allah begitu. Asal nyebutnya jangan make apa namanya wallahi, jangan make janji. Kalau make kalimat janji, make kalimat wallahi apa nazar, jatuhnya jadi wajib itu. Takutnya pas tahun depan duit kagak ada. Udah nazar kagak punya, akhirnya ngutang. Yang dipinjemin kagak ada, adanya pay letter tak jadi. Kedua soal apa namanya orang yang sembelihnya daging, sembelihnya kambing, tapi maunya daging sapi boleh, nggak ada masalah. Sebab kan setelah disembelih itu selesai ibadah kurban. Setelah selesai ibadah kurban maka tinggal ibadah sosial. Ibadah sosial itu ya bagi-bagi. Maka siapapun orang muslim terdekat dari tempat penyembelihan, dia boleh dapat daging kurban. Entah dapatnya daging sapi, entah dapatnya daging kambing. Tapi kalau dia milihnya daging sapi juga nggak ada masalah. Gitu. Jadi kita bawanya kambing, nyembelih kambing. Tapi kita minta daging sapi, nggak ada masalah. Gitu. Tidak ada. Artinya urusan bagi-bagi daging itu tidak pernah ada aturan yang kudu gitu. Kata syariat harus enggak, kecuali kurban yang wajib. Kalau kurban yang sunnah terserah begitu. Kurban yang sunnah terserah. Itu sekambing, satu kambing itu utuh mau dibagi buat si pekurban sama keluarganya, biarin gitu. Diminta begitu sama keluarganya, kasih. Ya paling kan ditandain sama orang, keluarga pelit tuh gitu kan ya, paling nggak pantas. Cuman kurbannya sah apa nggak sah? Sebab kalau udah ngalirin darah beres. Itu semuanya. Atau dibagi setengah. Di kambing itu setengah buat gua, setengah terserah buat gua. Nggak apa-apa. Atau dibagi sepertiga buat dia, sepertiga buat terserah. Jadi tidak ada aturan baku dan yang harus pada ibadah kurban sunnah. Kalau kurban wajib ada aturan baku. Kurban wajib tuh kurban nazar, kurban wasiat orang meninggal, itu kan kurban wajib. Itu tidak boleh diberikan kecuali kepada fakir miskin semuanya. Panitia kagak boleh dapat, keluarganya kagak boleh dapat, keluarga yang kurban itu kalau kurbannya wajib. Kemudian siapa lagi? Pokoknya semuanya apa namanya fakir miskin buat sedekah begitu. Ji, kali itunya torpedonya buat gue nggak boleh juga, nggak boleh nawar-nawar gitu. Pokoknya kalau kurbannya wajib, tapi kalau kurbannya sunnah bebas saja. Cuman dilihat nih kalau kita emang bagiin, kan emang yang repot tuh di Indonesia doang emang bagi kurban pakai ada kupon. di mana kayak gitu. Yang kita kudu konsekuen nih jadi panitia. Kalau kita bikin kupon 200, maka pastiin 200 itu ada plastiknya. Gitu. Maksudnya ada jatahnya. Jangan sampai kita ngeluarin kupon 200, kita nggak pernah bisa nyampe 200. Akhirnya disisain mulu buat panitia. Jangan tuh buat panitia. Panitia mulu, panitia. Dibikin kupon 200 tapi 200 kagak nyampe. Sebenarnya nyampe 200 semuanya buat panitia ini, buat panitia. Jadi kudu konsekuen nih. Kalau ngeluarin kupon 100 harus ada. Begitu. Itu kudu akur apa enggak?
nggak kudu aku. Harus yang ada satu plastik, ada yang sekilo, ada yang sekilo setengah, ada yang lebih dikit, kagak dosa, gitu, kagak dosa. Ya cuman kan kita menghindari orang ini untuk tidak bersuuzon sama panitia, kan ya? Makanya ditakar-takerin begitu. Sebenarnya nggak ada. Jadi tidak ada aturan. Saya kalau ngomong kayak gini jadi kagak enak nih, takutnya apa namanya? Saya tuh bagi saya, alhamdulillah sepanjang tahun ini saya diberi kemampuan. Maksudnya kagak kudu nungguin daging kesembelihan kurban. Saya bisa beli sendiri daging itu gitu. Jadi buat saya menjaga kagak ngoyo-ngoyo amat. Ada panitia ngambil banyak terserah. Ada orang minta terserah. Ada orang terserah gitu. Jadi buat saya tuh ini kita ibadah buat ibadah. Jadi kagak usah ngarepin balik. Terus kalau dikasih kagak usah marah-marah. Segitu dikasih udah terima, alhamdulillah. Kita ini punya kemampuan, alhamdulillah dikasih banyak rezeki oleh Allah. Tiba makan daging kita bisa makan di restoran mana. Daging kita beli itu ke apa namanya ke Indomaret, ke Carrefour mana gitu. Orang-orang tetangga kita yang kurang mampu kan mungkin kagak bisa di ke Indomaret. Ke Indomaret numpang ngadem doang, nggak belanja apa-apa kan gitu. Nah orang kayak gitu tuh, jadi kitanya udah nyantai aja gitu, nggak dapet tenang aja gue punya duit begitu. Dan itu yang kita kudu tanemin sama anak-anak kita, sama istri kita. Kagak usah apa namanya perebutan ngambil kupon, kagak usah anak-anak ngambil. Itu kan anak-anak tuh kalau apa namanya takbiran di rumah saya tuh takbiran anak-anak tuh dapat kupon. Syaratnya ikut apa namanya? Ikut pawai. Jadi ikut pawai itu dapat kupon, dapat snack. Itu di kupon. Dia nggak usah di kupon kata saya gitu. Kasih orang aja. Ntar kalau mau snack kan kita beli ke Indomaret. Jadi supaya ngajarin kita punya anak, kita punya keluarga itu jangan kebangetan minta sama orang begitu. Yang kayak gitu juga itu. Dan kalau kita punya apa namanya, dan ternyata tuh makin kitanya lepas gitu, ternyata makin banyak daging. makin kita udah nggak terlalu ngurus, dia yang datang masih daging lah. Allah bilang. Pagi ada yang ngasih, siang ada yang ngasih, sore ada yang ngasih. Malah ada orang, Pak, mohon maaf, rumahnya Ustadz Jarkasi mana ya? Lah saya Ustadz Jarkasi, oh ini Pak, ini bos daging sapi dari Masjid Anwar kata begitu. Malam sampai datang lagi begitu. Jadi sejaknya kita lepas itu kemauan terhadap yang begitu itu, jadi malah makin banyak datang rezeki. Apa namanya kalau soal daging begitu. Makanya tidak apa namanya. Jadi perlu diketahui juga bagi kita semua bahwa kurban itu selesai ibadahnya ketika dialirkan darah. Ini kita yang kurban nih. Selesai ketika dialirkan darah, dah beres. Allah udah dapat itu kurban kita. Allah akan balas nanti kurban kita dengan hikmahnya. Urusan ini kambing, ini sapi dimakan sama panitia. Apa dikasih buat si fulan, apa dikasih buat fulan, kita kagak ada tanggungan apa-apa. Ibadah kita udah beres. Ibadah kita udah beres. Nanti kalau kita dapatnya sapi, alhamdulillah. Dapatnya kambing juga boleh, nggak ada masalah. Kalau minta ditukar sama sapi juga nggak ada masalah. Yang penting jangan minta-minta. Kita udah dikasih rezeki banyak sama Allah. Masa iya tibang daging segitu kita masih ngerebut punya orang begitu. Jadi apa namanya? Jangan apa istilahnya, pokoknya selesai itu dialirkan darah, selesai ibadahnya, kemudian daging dibagikan sesuai dengan kemaslahatan yang ada. Kalau emang fakir miskinnya banyak, fakir miskin aja diduluin begitu. Oke? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara garis besar apa sih kewajiban panitia? Apa yang tidak mau dilakukan untuk apa yang dihindari untuk panitia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ini pertanyaan yang lumayan susah nih. Soalnya panitia di kitab fikih kagak ada tuh. Kagak ada di kitab fikih panitia. Dulu juga Nabi Muhammad kagak ada orang pada ngumpulin kambing ke Nabawi begitu. Rame-rame datang ke Nabawi. Nabi, ini kambing saya buat tar Idul Adha saya taruh sini ya. Kagak ada. Jadi kalau mau dibilang bid'ah, memang bid'ah beneran tuh panitia itu sebenarnya. Jadi makanya saya nggak tahu ya, ini bingung cuman saya doang gitu, apa ustadz lain juga sama. Sebab kita nyari rujukan ke kitab fikih buat panitia ini nggak ada. Cuman satu ada riwayat bahwa ternyata dulu Nabi Muhammad SAW itu pernah nyembeli 100 ekor unta. Dalam satu riwayat 100 ekor unta, beliau nyembeli sendiri kira-kira 34 ekor sampai 39 ekor. Kira-kira gitu. Sisanya 63 sampai 67 ekor itu diserahkan kepada Sayyidina Ali. Nah, riwayat Sayyidina Ali bilang, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akum bi badanihi wa atasaddaqa bi ruhumiha wa alla u'tiyal jazzara min luhumiha. Ada 3 kewajiban yang disebut oleh Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali ini kalau kita bisa bilang panitianya Nabi. Dulu Nabi Muhammad ngambil 100 ekor kemudian diserahin kepada Sayyidina Ali. Yang disebutkan oleh Sayyidina Ali ada 3. Yaqumu 'alal badani, yaqumu 'ala badanihi, ngurusin itu untanya. Diurusin itu maksudnya ya dijagain biar kagak cacat begitu. Kemudian disedekahkan kulitnya, artinya jangan sampai dagingnya doang yang disedekahin tapi kulitnya dijual, nggak boleh kan gitu. Disedekahin kulit daging beserta kulitnya. Dan yang ketiga, Nabi ngelarang saya ngasih tukang jagal pakai daging gitu. Makanya seluruh ulama sepakat tukang jagal tidak boleh dikasih daging sembelihan. Kenapa nggak boleh dikasih daging sembelihan? Untuk tidak terkesan bahwa daging ini jadi alat bayar jasa potongnya. Kata Sayyidina Ali, nu'tihi min indina la min luhumihi. Kita kasih tukang jagal pakai duit kita tapi bukan dari dagingnya. Maka kalau tukang jagal dikasih daging tok, itu daging itu seakan-akan jadi alat tukar jasa, lu motong sekian, gue kasih sekian kilo, kan begitu. Maka untuk menghindari adanya jual beli jasa dengan daging kurban, tukang jagal dikasih duit. Setelah dia dikasih duit, dia mau ngambil daging sekilo, 2 kilo, mau ngambil palanya, mau ngambil kakinya, mau ngambil torpedonya, terserah. Sebab indikasi jual belinya udah nggak ada. Indikasi jual belinya sudah selesai dengan uang. Setelah itu dia ngambil daging boleh. Ya orang dia kan sama-sama orang muslim. Kurban itu kan jangankan muslim, orang non muslim boleh dapat daging kurban. Kan begitu. Maka karena dia orang muslim setempat ya boleh dapat daging. Cuman jangan jadi alat bayar. Jadi sebelum dia ngambil daging, dia sudah dapat duit sebagai alat bayar. Jadi panitia matibang pertama ngurusin, jagain itu sembelihan supaya tidak terjadi cacat-cacat yang menyebabkan jadi batal sembelihan. Sebab kan sembelihan kurban sama orang motong biasa kan beda. Ada kambing pincang nih, kata yang punya, daripada pincang kesian, itu sembelih aja buat jadi lauk. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau kurban pincang boleh apa enggak? Enggak boleh, cacat. Jangan pincang nih kupingnya sobek nih, kagak boleh. Kupingnya sobek, kagak boleh, itu cacat itu jatuhnya. Maka itu sekecil apapun cacat dijaga. Itu yang pertama, diurusin. Kemudian yang kedua, disedekahkan. Artinya panitia itu yang juga punya kewajiban, punya tugas mensedekahkan gitu. Jadi itu panitia. Nah, kalau soal panitia makan atau dapat jatah, saya dari dulu tuh nggak pernah masalah ya sama panitia itu. Maksudnya dia mau ngambil seplastik, 2 plastik. Sebab larangan yang ada itu larangan kepada tukang jagal.
Jadi tukang jagal dilarang tuh dapat daging sebab ini jangan sampai jadi alat bayar kesannya. Maka kasih duit gitu. Kalau timbang megangin tali gitu sama dorongin sapi biar jatuh mah bukan tukang jagal namanya. Tukang jagal tuh yang motong, yang bikin si sapi dari hidup jadi mati itu tukang jagal. Kalau tukang dorong, tukang narik mah enggak. Gitu. Nah, cuman panitia harus menghindari anggapan dia dapat lebih sebab capeknya. Harus menghindari pikiran itu. Sebab kalau dia punya pikiran, dia berhak mendapat lebih atas capeknya, itu seakan-akan dia menjual jasa kepanitiaan dan dibayarnya pakai daging, kan itu dilarang, nggak boleh. Maka kalau buat saya nih dapat lebih nggak apa-apa, cuman jangan mikir kalau ente harus dapat lebih sebab ente capek, jangan gitu. Aneh dapat lebih emang rezeki aneh kan begitu, nggak pernah ngarep juga dalam hati minta lebih kan gitu. Emang aneh kan kurban kagak kurban emang pengurus masjid kan gitu. Idul ada apa idul ada kagak ada emang di masjid kerjanya begitu. Kalau kita punya pikiran, punya perasaan, gue bakal dapat lebih sebab gue kan panitia. Nah, berarti terjadi jual beli akhirnya tuh seakan-akan kita tuh sedang menjual jasa kepanitiaan kita dan dibayar pakai daging. Ini dengan kondisi si pekurban tibang narok doang, gitu. Tibang narok aja, kagak ngasih. Tapi kalau si pekurban ngasih duit, misal di sini ada gak biaya? Ada berapa? Kambing berapa? Nah, kalau ada gitu sih udah nggak ada masalah tuh. Sebab ngambil lebihnya tidak ada indikasi jual beli jasa. Sebab jasanya tuh sudah dibeli pakai duit biaya itu 100.000. Kambing 100.000, kalau sapi berapa? Ah, 1,5 berarti sudah hilang itu kekhawatiran untuk panitia boleh apa nggak boleh. Sebab jasa, kalau kita mau bilang nih, kalau saya dari dulu nggak pernah bilang panitia jual jasa. Saya bilangnya tuh panitia orang-orang yang membantu ibadah. Sama kayak kita sholat jamaah nih, ada yang gulungin karpet, ada yang nyapuin, ada yang vakum. Orang bantu ibadah. Ini kalau kan untuk menghindari kesan bahwa ada terjadi jual beli jasa, maka biaya itu tuh sudah menghilangkan itu. Jadi biaya yang dibayar sama si pekurban itu sama saja sudah membuat si panitia halal terhadap daging sembelihan. Mau seplastik, 2 plastik, bahkan mau 1 ekor juga nggak ada masalah. Begitu. Dan memang si pekurban itu harus dipahamkan bahwa kurban itu selesai ketika dialirkan darah. Kurban selesai ketika dialirkan darah. Cuman masalahnya kita orang muslim ini menang broyokan doang. Menang banyaknya doang. Mengaji pada ogah. Ngaji ogah ke masjid jarang, sama ustad gede banget rumahnya itu. Ngelihat ustad bawa motor, ya ustad miskin begitu tuh gimana ada yang mau ngikutin gitu. Ngelihat ustad bawa mobil katanya matre begitu. Susah emang. Jadi menang. Coba di antara kita nih siapa yang belajar fikih haji kecuali pas manasik doang. Dan ya, nggak pernah nyampe tuh bab zakat belajar kita. Nggak pernah, bahkan bab puasa kita nggak nyampe. Kita nyampe bab haji pas mau manasik. Sialnya banyak travel yang kalau manasik kagak ngajarin fikih haji. Yang diajarin tuh pakai baju begini. Nih ntar hari kesekian kita bajunya begini ya, gitu. Ntar kalau masuk Masjidil Haram bawa plastik buat naruh sendal itu yang diajarin tuh gitu tuh. Jadi fikih ibadah itu. Akhirnya zakat mohon maaf begitu masih banyak pengurus masjid, pengurus mushola yang ngumpulin zakat tuh itu bagi jatah-jatah zakat kepada asatidnya. Padahal asatidnya bukan fakir miskin, bukan mustahik zakat. Begitu. Malah pas ngasih zakat ustadznya lagi manasin mobil depan rumahnya lagi. Wah, lagi manasin mobil dikasih zakat tuh kan kudunya malu itu. Kudunya gitu. Kan ya kan bukan fakir bukan miskin. Begitu. Kalau fakir kalau miskin ya boleh nggak apa-apa. Itu kelemahan kita. Jadi maka itu dipahamin juga kepada masyarakat bahwa kurban kita selesai ketika dialirkan darahnya udah beres gitu.
ini daging balik apa nggak balik ke rumah ente, pahala mah kagak bakal nyasar. Pahala kagak dikasih alamat juga kagak bakal nyasar. Tenang aja, tenang aja. Gitu. Cuman ya kita nih sebagai orang yang diberi amanah, ya kita fotoin dah, kita fotoin, kita dokumentasi. Makanya ada penyebutan nama sebelum motong. Yang di kita fikir kan kagak disebutin nih kudu ngucapin ini dari fulan-fulan enggak. Itu kan karena kita jadi panitia namanya disebutin, nggak disebutin juga nggak apa-apa kan begitu. Jadi tugas panitia yang disebutkan oleh Sayyidina Ali ngurusin, bagi-bagiin, sama jangan kasih tukang jagal kecuali dengan uangnya begitu. Oke? Ada lagi? Soal apa namanya kurban? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Maksudnya motongnya sekalian di sononya gitu. Oh. Iya. Jadi kalau kita di sini di Keranggan, tapi kita ditelepon sama orang kampung, katanya di sini belum ada yang kurban gitu. Masyarakatnya belum pada punya duit. Kita mau nyumbang nih, kita mau beli kambing buat masyarakat di situ, kurban di situ. Kalau pertanyaan boleh, boleh, nggak ada masalah. Sebab ibadah kurban itu ibadah yang boleh diwakilkan. Kayak kita ngasih ke panitia itu kan juga sebagai perwakilan gitu. Apa namanya bagi kurban di daerah jauh. Cuman memang ada beberapa sunnah kurban yang terlewat akhirnya. Apa salah satu contohnya? Salah satu contohnya itu adalah menyaksikan disembelih itu kan sunnah. Kita ini kan sunnahnya kita motong sendiri, itu udah kelewat tuh. Yang kedua, kalau kita gagal motong sendiri, sunnahnya kita nonton, kita liatin kambing kita sendiri, itu udah kelewat, udah nggak juga, kan begitu. Kemudian yang ketiga, kita juga makan dari sembelihan kita, walaupun cuma 1-3 suapan sekepal begitu. Itu kelewat juga tuh kalau kita motongnya di kampung yang jauh. Jadi kalau ditanyanya sah ya sah, cuman ada beberapa keutamaan yang kita lewatkan begitu. Walaupun memang kalau belakangan nih yang saya lihat ada beberapa asatid yang melihat dari sisi kemaslahatan bahwa biar ada beberapa keutamaan yang tidak dilewatkan, tapi kemaslahatannya jauh lebih utama kalau kita serahkan kepada muslim-muslim di daerah terpencil jauh gitu. Artinya kalau dari sisi keutamaan pribadi kita nggak dapat nih sunnah-sunnah, tapi daripada kemaslahatan sosial ini pahalanya besar. Iya, pahalanya besar dan mungkin bisa menandingi keutamaan yang kita lewatkan itu. Coba kalau bahasa orang Betawi itu Ustadz lagi ngegedein hati orang yang mau kurban di kampung. Tapi emang benar juga itu. Ada kuota secara maslahat, memang itu maslahatnya besar. Sebab kalau kita di sini udah kebanyakan, di kampung belum. Maka insya Allah itu keutamaan yang kita lewatkan di sini itu ditambal dengan keutamaan atas maslahat yang dirasakan oleh muslim yang jauh. Jadi pada intinya kita mewakilkan kurban itu tidak ada masalah. Begitu. Oke? Ada lagi? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin kalau boleh nama di kurban terpaksa. Ya. Satu lagi kan mungkin niatnya tidak dari untung, tapi karena ada apa memperbolehkan biasanya panitia mencari untung sekalian proses
Mencari untungnya dari apa maksudnya? Dari kan kadang ada pembelajaran menyiapkan lalu dia mereka menjual uang, tapi kita harusnya kedua orang dengan sekian kilo, maka sekian, kan begitu pas dia mencari hewan ya, itu dia dapat yang murah, tapi ketika dia masih situ, untung, apakah boleh seperti itu? Gimana sih? Kok saya kagak paham? Baik, misalnya harganya di yang dipasarkan atau yang diiklankan itu 310 kilo ya, dengan nilai sekian juta. Jadi begitu pas mereka mengamankan panitia, jadi begitu pas panitia mencari hewan dia dapat yang lebih murah. Nah, nilai kilonya sama. Nilai sama. Tapi kelebihan itu tidak diinfokan ke yang si murah. Apakah itu dikatakan di panitia itu atau diperbolehkan? Saya demikian. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia ini tergantung di awal tuh dia itu bertindak sebagai apa. Kalau panitia sebagai apa yang kita sebut dengan istilah tukang dagang begitu. Tukang dagang boleh ngambil untung. Tapi kalau panitia sejak awal mengikrarkan diri sebagai wakil mah kagak boleh nyari untung. Maka kalau dia dikumpulin duit dapat katakanlah 40 juta, ketemu sapi yang 38 juta, 2 jutanya tuh kudu dilaporin ke orang yang mewakilkan uangnya gitu. Nih, Ji, kita dapat 38, sisanya 2 juta. Saran aneh sih 2 juta buat tukang jagal aja gitu misalnya. Karena kita wakil kagak boleh main-main, gak boleh ngacak-ngacak duit orang. Beda cerita kalau kita jual. Saya jualan nih, udah kumpulinnya duit, mau nyari yang berapa kilo begitu. Yang berapa kilo, terus kita bikin, karena kita jual kita bikin harga. Kalau yang sekian kilo sekian juta, yang sekian kilo sekian juta. Udah ketemu duitnya, berarti ente mesen yang 300 kilo ya, dicari lah 300 kilo. Dia dapat duit sekian juta, kemudian nyari yang lebih murah, kan emang tukang dagang. Dan tukang dagang emang nyari untung, ya boleh gitu. Kalau dari awal akadnya sebagai penjual gitu. Tapi kalau dari awal akadnya dia sebagai wakil, dia nggak mau, kudu dilaporin. Atau sejak awal dibikin kita akan mencari sapi yang 300 kilo dengan estimasi harganya sekian juta. Kalau ada kelebihan dari apa yang dikumpulkan, maka itu akan jadi biaya potong misalnya. Dari awal dibikin, kalau gitu kan aman tuh, nggak ada masalah. Tapi kalau kagak ada omongan begitu, ya laporin. Gitu, dikumpulin di grup WhatsApp nih, sapi satu. Ji, kita dapat sapi yang sekian juta. Sisanya masih ada 4 juta, begitu. 4 juta kalau dibalikin ke 7 orang dapat sekian-sekian. Apa paling bagus kalau kita jadi buat biaya ini aja operasional gitu. Insya Allah kalau kita omong gitu, insya Allah yang lain ridho gitu. Insya Allah. Oke? Ada lagi? Lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi dulu nih yang saya kudu bedain. Ada orang yang berkurban atas nama dirinya. Kurban atas nama dirinya. Lalu dia dalam hati doa kepada ya Allah, mudah-mudahan dengan kurban saya, emak saya di kuburan terhindar dari siksa kubur, kan gitu. Diselamatkan, kemudian diberikan ampunan. Kayak gitu sama orang yang dari awal emang namain kurbannya emaknya yang udah meninggal. Itu beda tuh ya. Jadi dia kurban, katakanlah ada orang namanya Ruslan. Dia kurban atas nama diri Ruslan. Begitu. Lalu setelah dia kurban,
dia doa kepada ya Allah, saya mohon dengan ibadah kurban saya, selamatkan anak saya, selamatkan istri saya, dan hindari orang tua saya dari siksa kubur. Selamatkan dia, masukkan dia ke dalam surga bersama orang-orang soleh. Kan gitu tuh. Ada yang emang dari awal ditanya, Ruslan, ini kambing atas nama siapa? Ini atas nama emak saya, Hajah Nurjana, udah meninggal orangnya, begitu. Itu kalau yang pertama Ruslan, atas nama Ruslan nggak ada soal tuh, sebab kambingnya atas nama dirinya. Gitu. Nah, kalau kambing sapi 1/7 atau sapi 1 ekor itu di atas namakan orang yang meninggal dunia, ini kata ulama, nih mazhab Syafi'i dulu ya. Kata mazhab Syafi'i, kurban atas nama orang yang meninggal itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Sebab kurban itu ibadah yang butuh niat. Kenapa ibadah kurban butuh niat? Sebab yang namanya nyembelih hewan itu jenisnya macam-macam. Ada kurban, ada akikah, ada bayar dam, kan begitu. Kemudian ada yang namanya nyembelih cuma buat makan doang. Karena banyak jenis yang dikerjakan dari satu pekerjaan yang sama, nyembelih kambing, nyembelih sapi, maka untuk kurban mesti diniatkan sebagai kurban, bukan buat makan, bukan buat akikah, bukan buat bayar dam. Niat, itu kenapa kurban butuh niat. Nah, yang namanya niat itu tidak bisa terjadi dari orang yang meninggal dunia. Maka kata ulama Syafi'i, nggak bisa kurban atas nama orang yang meninggal dunia. Kalaupun atas nama orang yang meninggal dunia, harus ada wasiat. Dulu sebelum meninggal dia wasiat. Ntar kalau gue meninggal, itu duit gue sisain buat beli kambing. Gue dari kemarin belum sempat kurban, udah sekarang ada duit, romannya udah kagak lama nih umur, misalnya begitu. Di wasiat tuh, kalau wasiat wajib dikerjain. Maka ketika orang ini meninggal, datang musim haji, anak-anaknya wajib beli kambing, tentu dari harta warisannya. Jadi warisannya diambil secukup untuk beli kambing, itu kemudian dijadiin kurban. Nah, kurbannya jadi wajib sebab wasiat. Atau yang kedua, nazar. Jadi orang kurban atas nama orang meninggal, pertama sebab wasiat, yang kedua nazar. Nazar tuh dia nazar, saya nazar depan anak-anaknya, dia bilang, ini papa nazar nih, nanti kalau kakak lulus SMPTN, pokoknya papa mau kurban kambing yang beratnya 50 kilo misalnya, disebutin tuh. Nah, maka setelah tercapai itu manzurnya, yang dinazarkan itu tercapai, itu lulus SMPTN, wajibkan akhirnya jadi kurban. Tapi belum datang musim haji, orangnya meninggal dunia, maka anak-anaknya wajib beli kambing sesuai dengan yang disifati, itu 50 kilo, di atas namakan ayahnya. Nah, jadi kurban atas nama orang meninggal tidak sah kecuali kalau ada wasiat atau ada nazar. Mazhab Syafi'i begitu bilangnya. Tapi kalau dalam pandangan mazhab yang lain selain mazhab Imam Syafi'i, katakanlah mazhab Imam Abi Hanifah kalau tidak salah, termasuk beberapa ulama Syafi'i juga ada, bahwa kurban itu termasuk bagian dari sedekah. Kalau sedekah atas nama orang meninggal boleh, maka kurban juga boleh gitu. Makanya kalau ada orang nih, kalau panitia nih datang ada orang korban atas nama orang yang sudah meninggal, tanya, emang bapaknya pernah wasiat? Enggak. Pernah nazar? Enggak. Ya saya mau ngasih nama aja atas nama bapak. Udah terima aja, kita mah panitia, timbang terima aja. Berarti ini ngikutin mazhab yang lain. Ini jatuhnya kurban sunnah berarti nih, gitu. Tapi kalau ditanya, ini atas nama bapaknya yang meninggal ya? Iya. Emang dulu bapaknya pernah wasiat? Wasiat sebelum meninggal dia wasiat katanya mau, berarti ini kurban wajib.
karena ini kurban wajib, ini dipisahin dulu. Sebab yang namanya kurban wajib tidak boleh dimakan kurban, nggak boleh, panitia kagak boleh. Kurban wajib hanya untuk disedekahkan ke fakir miskin, begitu. Nah, masalahnya memang kambing sama sapi itu kalau apa dia wajib apa bukan wajib kagak ada warnanya, sama semua gitu. Kan kalau kambing wajib warnanya biru kayak Manchester City kan kita bisa bedain, gampang tuh kan. Ini kagak ada warnanya nih, makanya panitia kudu ngeh. Ini atas nama almarhum fulana. Mana orangnya nih yang ini anaknya? Ini emang pernah wasiat? Kagak. Pernah nazar? Kagak. Oh berarti kurban sunnah. Terusin gitu. Tapi kalau pernah wasiat, pernah nazar, pisahin. Jangan sampai ini daging dikasih ke keluarganya, dikasih ke yang lain gitu. Gitu, oke? Panitia tuh tugas tambahan berarti panitia tuh. Ada lagi? Udah. Ada ibu. Ya. Pertanyaannya sama tuh kayak tadi, apakah boleh panitia dapat kan gitu. Kalau dari awal kan saya nggak pernah ada masalah kepada panitia, sebab panitia itu yang membantu dan yang dilarang itu tukang jaga gitu ya. Dan yang dipermasalahkan oleh banyak orang itu kan seakan-akan panitia itu mendapat lebih sebab capeknya, jadi kayak jual beli. Nah, maka jual beli itu kan diputus itu anggapan itu dengan adanya uang administrasi. Maka kalau ada uang operasional selesai sudah. Jadi mau dimakan ibu, emang kan bahasanya tuh wakulu minha wa'atimul qani awal mu'tar kan begitu. Malah kalau di Al-Qur'an tuh wakulu makan, suruh makan gitu wajib. Makanya ada ulama yang bilang orang kagak boleh terima penolak daging kurban. Kalau emang dikasih ambil, sebab Allah bilang wa kulu minha, makan tuh daging sembelihan. Begitu. Wa atimul qani awal mu'tar, dan kasih makanlah orang yang mampu, orang yang mu'tar, mampu dan juga orang yang tidak mampu. Jadi nggak ada masalah. Pokoknya dipahamin itu kepada masyarakat bahwa kurban itu selesai ibadahnya ketika darahnya dialirkan. Selesai. Urusan bagi-baginya kagak rata, nggak ada urusan. Maksudnya kita pekurbannya tuh nggak ada beban. Gitu. Gua lihat kambing gua habis dipotong, di plastiknya beda-beda tuh. Ada yang sekilo, ada yang 1,5 kilo. Tenang aja. Pahalanya kagak nyasar, tenang. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau panitia, saya kita kalau berbuat itu pasti ada panitia. Ya. Di masjid atau musola. Terkadang panitia itu kan ada seksi-seksinya, ada seksi pembelian, ada seksi pemotongan, distribusi dan sebagainya. Nah kadang-kadang ada seksi pembelian, ya kan, yang beli di satu tempat, ya kan, terus dengan harga sekian memang sesuai dengan harga yang disepakati sama panitia gitu ya. Tapi tiba-tiba setelah selesai apa yang nah si penjualnya ini kasih free ke ini ke yang beli itu kan, ke panitia seksi pembelian itu gimana hukumnya? Ya, terima kasih. Iya, kalau dilihat kayak tadi itu ya kembali kepada apa namanya akad di awal tadi. Kalau dia kalau panitia sebagai wakil, berarti kan fee itu tuh kan bahasa sederhananya itu diskon, cashback namanya. Cashback yang diberikan penjual atas pembelian. Kalau kita kagak beli dikasih gak tuh duit?
Kagak. Kita dikasih gara-gara beli. Yang beli itu kita apa yang punya duit? Yang punya duit. Berarti itu mestinya fee-nya kemana tuh? Nah, yang punya duit gitu. Kalau kita akadnya wakil itu fee itu si punya duit. Maka tinggal laporin aja. Atau dari awal memang sudah ada kesepakatan bahwa setiap kelebihan ini dijadikan biaya operasional. Begitu. Tapi kalau kita dari awal memang kita jatuhnya penjual tukang dagang, ya itu emang punya kita jatuhnya. Ini kita jual, ayo Pak Haji jual, iya saya jual, harga sekian sekian sekian, ini fotonya begini, fotonya begini, fotonya begini. Itu kalau dalam bahasa muamalat namanya be salam. Jual beli kita kagak jual barangnya tapi jual spesifikasinya. Dan itu dibolehkan. Nih, kalau yang harga sekian kira-kira begini fotonya. Sekian kilo warnanya ini ada tanduknya dan seterusnya gitu. Emang kita jual. Kalau kita jual, kita datang ke bandar, kemudian ternyata bandarnya ngasih balik, ngasih cashback, ya berarti itu punya kita sebab kita penjual. Tapi kalau kita ini wakil, maka cashback itu jatuhnya jadi milik si yang punya duit, ya. Maka kudu dibalikin, ya minimal ngasih tahu, gitu. Dan kayaknya si pekurban tuh kalau udah ngasih duit kayaknya nggak bakal minta balik dah. Cuman kita aja yang izin gitu, izin minta kelebihan ini dialihkan kepada apa namanya operasional begitu. Oke? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau kita mau cuman perasaan dulu ini belum akikah nih. Bisa nggak dalam satu niat satu kami itu kita berniat untuk dua hal? Ya. Akikah dan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu ibadah diniatin dua ibadah, namanya tasyrikun niyah. Boleh apa enggak? Kalau diniatin antara kurban dan akikah boleh, tidak ada masalah. Mazhab Imam Syafi'i begitu. Sebab kurban dan akikah ibadahnya sama, sama-sama motong hewan ternak dan hukumnya sama-sama sunnah. Maka karena sama jenis ibadahnya, hukumnya juga tidak bertentangan, waktunya emang bareng, maka bisa dibikin satu ibadah dengan dua niat. Persis kayak orang masuk masjid pas beres azan, akhirnya dia sholat qobliyah sekalian tahiyatul masjid, boleh apa enggak? Boleh. Dua ibadah yang sama jenisnya, sama hukumnya, waktunya barengan, dibarengin boleh. Tapi kalau dia nazar, udah nazar nih, pokoknya ntar kalau anak gue lulus, gue nazar, gue kurban, misalnya begitu. Maka kan kurbannya jadi wajib tuh. Sedangkan akikah sunnah. Kalau begini kagak bisa digabung, sebab kurbannya wajib. Tapi kalau kurbannya sunnah, kemudian apa namanya dia niat sekalian akikah, hukumnya boleh. Dan soal pembagian kurban sama akikah kagak ada bedanya, distribusi sama aja gitu. Nggak apa namanya kagak ada khusus. Cuman kan memang bentuk afdol, akikah afdolnya ngasih matang kan begitu. Kalau kurban afdolnya ngasihnya mentah, begitu doang bedanya. Cuman itu bukan keharusan gitu. Oke? Ada lagi? Ya. Ini terakhir bukan nih? Ada. Ayah. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, akikah kurban wajib. Ya. Itu kan harus dibagikan kepada fuqara dan masakin. Ya. Nah itu batas fuqara dan masakin itu seperti apa? Itu satu. Yang kedua, mungkin pembagian kayak di lingkungan masyarakat kita ini kan ada non muslim, gitu kan? Itu secara memberinya ke non muslim apa sama aja ke yang muslim bagaimana? Ada caranya aja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang pertama lupa antus apa?
Oh iya, jadi fakir miskin itu standar zakat itu standar mustahik zakat. Fakir itu orang yang tidak punya apa-apa untuk menutupi kebutuhannya. Ini yang digambarkan dalam kitab-kitab. Miskin itu butuhnya 5, punyanya cuma 3. Itu namanya miskin. Tiap bulan butuh 5 juta menutupi kebutuhannya, tapi dia cuma penghasilan 2 juta. Itu miskin. Fakir butuhnya 5, 5-5-nya kagak ada. Kadang ada 5, kadang ada enggak pasti, itu namanya fakir. Jadi kalau fakir 11 kagak ada bisa menutupi kebutuhan, adanya seada-adanya doang begitu. Jadi kalau ada yang ngasih ya alhamdulillah, kalau enggak ada. Tapi kalau miskin masih punya, cuman kagak cukup gitu. Anak 3, istri 1, kebutuhan kira-kira sebulan 4 juta, tapi penghasilan cuma 2 juta. Sisanya apa? Sisanya ditahan-tahan aja biar cukup kan gitu. Itu namanya miskin. Jadi sederhananya seperti itu. Dan apa namanya? Kalau miskin pakai standar BPS tuh rendah banget itu. Itu bukan miskin, itu kayaknya jatuhnya fakir tuh, sebab miskinnya BPS itu kan sehari berpenghasilan berapa? 7.000 atau berapa gitu. Pokoknya standar miskin di kitab fikih itu begitu. Punya tapi kurang, kalau fakir butuh tapi kagak punya. Dan kita kagak lihat dia punya rumah apa kagak punya rumah. Ya dia kan tanah rumah sendiri Ustaz. Ya dia punya rumah sendiri, cuman kalau duitnya kagak ada kan apa mau makanin tanah kan kagak kan begitu. Emang kagak punya. Jadi kagak dilihat rumah punya rumah apa kagak. Dia bisa gak menutupi kebutuhannya. Kan kita lihat nih kayaknya miskin soalnya apa namanya? Kelihatannya kerjanya kagak jelas begitu. Tapi alhamdulillah orangnya rajin, sholat mau ikut ngaji begitu. Nah itu standar fakir dan miskin. Kemudian soal non muslim, kan kalau boleh apa enggak dibagi kepada non muslim boleh, selama kurbannya sunnah tuh. Lalu gimana teknisnya? Teknisnya tuh tidak ada kepastian, maksudnya tidak ada kepastian tuh tidak ada aturan harus A, B, C, enggak. Disamain kayak orang muslim boleh, dilebihin nggak ada masalah, atau kurang dari kebanyakan orang-orang muslim juga ada. Jadi tidak ada aturan yang harus gimana. Kalau saya sih nyaranin non muslim baginya rada banyakan gitu. Mudah-mudahan dengan adanya pembagian itu hatinya jadi tergerak gitu untuk bisa mau belajar dan seterusnya. Oke? Ada lagi? Ya. 2 lagi itu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kebiasaan kita ini masing-masing muslim itu menyatakan diri sebagai panitia. Kemudian pengorbanan juga menentukan kata panitia. Artinya di situ tanggung jawab panitia perlu ada di situ. Apakah pertanyaannya sejauh mana tanggung jawab seorang panitia setelah itu hewan diserahkan, maka ada entah itu ada atau sebab lain, tanggung jawabnya sejauh mana panitia itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kepanitiaan ini pada umumnya di mana terutama di musola tempat saya, bahwa itu kan ada yang tabungan. Kemudian diserahkan kepada panitia kemudian membelanjakan hewan. Nah, pada saat belanja akan jumlahnya kemudian di pedagang ini memberikan sesuatu kepada kita. Karena punya jumlah banyak. Nah, dari diskon entah bentuknya dari ini hak siapa? Apa tadi? Apa sih pengorban? Ini mohon penjelasan dulu. Ini karena bisa saja bahwa kita berpuasa tanggung jawab pada saat yang berat, tanggung jawab siapa? Terima kasih. Pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, panitia itu harus memastikan hewan yang dititipkan itu tidak ada cacat sampai hari penyembelihan.
Gitu, harus memastikan dijaga. Kemudian yang kedua, panitia harus memastikan daging didistribusikan sesuai dengan ketentuan syariat. Maksudnya kalau kurban wajib kan kudu ke fakir miskin semuanya. Kalau kurban sunnah pastikan semuanya dibagikan secara baik begitu. Kemudian yang ketiga, jangan kasih tukang jagal daging, tapi kasih tukang jagal duit sebagai upah. Kalau mau ngasih daging setelah dikasih duit begitu. Kemudian yang keempat, pas panitia harus bisa membedakan mana kurban yang wajib, mana kurban yang sunnah. Dah, segitu tuh panitia. Kemudian kalau panitia ngumpulin duit, kemudian dia beli dapat diskon dari si pedagang, maka itu kembalinya ke siapa? Kembalinya kalau panitia sebagai wakil, karena si pekurban nitip, berarti itu duit beli juga bukan duit dia. Maka cashback yang diterima itu, diskon yang diterima itu adalah milik si pekurban, bukan panitia. Maka kudu dibalikinnya bisa ngasih info aja, ini kelebihannya ada sekian juta, apa saya mau kasih lagi, apa boleh gak diberikan untuk biaya operasional, gitu bilangnya gitu. Jadi sebab pembelian itu atas uangnya mereka, maka uang yang diberikan balik itu memang punya mereka gitu. harus dikembalikan atau minimal izin untuk dijadikan biaya operasional gitu ya. Iya, hadiah itu melekat pada pembelian. Pembelian itu tidak terjadi kalau kagak ada duit yang punya. Iya, maka itu hadiah itu adalah milik si pembeli. Panitia kan bukan pembeli, panitia itu dititipin beli. Gitu. Maka ini aslinya nih punya si pekurban. Gitu. Oke? Nah, kalau ada yang cacat, ya. Kalau ada yang cacat karena akadnya akad nitip, nitip itu dalam bahasa fikih namanya wadiah. Wadiah itu nitip. Kalau akadnya nitip, nitip itu kagak pakai bayar, itu namanya nitip. Kalau akadnya nitip kagak pakai bayar, maka panitia gak tanggung jawab. Ini cacat ya cacat, balik ke pemimpunya. Tapi kalau akadnya bayar, naruh nih di sini, bayar apa enggak? Bayar. Kalau kambing 100.000, berarti ini bukan nitip jatuhnya, namanya akad jasa. Dalam bahasa kitab namanya ijarah, gitu. Kalau nitipnya, walaupun kita nyebutnya nitip, kan kayak nitip helm, kan penitipan helm bayar juga gitu. Itu akadnya tuh bukan titip tuh, bukan wadiah, itu namanya ijarah. Ijarah itu bayar. Kalau ijarah tuh tanggung jawabnya pindah ke yang dititipi. Berarti kalau ini cacat, panitia tanggung jawab, sebab akadnya ijarah bukan penitipan. Jadi penitipan tuh gak pakai bayar namanya ijarah gitu. Tergantung, kalau musola enggak, kita enggak bayar, kita emang enggak pakai bayar dan kita enggak jual beli deh gitu. Ya berarti enggak tanggung jawabnya ke pekurban. Tapi kalau si pekurban bayar, itu berarti namanya akadnya ijarah. Maka tanggung jawab panitia begitu. Oke? Satu lagi. Udah. Mainnya sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau kurban itu yang bagus itu pribadi atau asuhan? Iya. Yang bagus itu yang gimana? Yang bagus. Jadi yang bagus kurban itu adalah yang banyak darah dialirkan. Yang paling bagus. Yang paling bagus tuh dari sisi ritual
yang paling bagus tuh yang paling banyak darah mengalir tuh yang paling bagus. Makanya kata Imam Syafi'i, orang kalau bisa beli 7 kambing atau 1 sapi, mending beli 7 kambing. Sebab ngalirin darahnya 7 kali gitu. Kalau beli sapi cuma sekali ngalirin darahnya gitu. Dan itu pun tidak lebih banyak dari 3-4 ekor kambing darah yang mengalir gitu. Dari sisi ritualnya begitu. Maka kalau kita punya 1 ekor kambing, itu darah yang dialirkan tuh buat kita doang tuh. Tapi kalau sapi yang patungan darahnya dibagi 7 gitu. Kan ya, darah yang ngalir tuh dibagi 7. Dari sisi ritual begitu. Tapi dari sisi kemaslahatan, yang paling baik kurban itu yang banyak manfaatnya. Dari sisi kemaslahatan, yaitu yang paling banyak manfaatnya, yang paling gede dagingnya. Gitu. Kalau kita di Indonesia, yang paling banyak dagingnya itu sapi. Kambing biarpun sendiri, kambing kita tuh kecil. Nggak kayak orang Jazirah tuh, kalau ulama nulis kitab kambing memang gede itu kan ya. Kita berdiri itu masih sepantaran kambing seperut kita itu, sedada kita malah gitu. Tapi kalau di sini kambingnya lumayan kecil, maka dari sisi maslahat lebih baik sapi walaupun patungan. Tapi dari sisi ritual lebih baik kambing karena aliran darahnya murni buat kita doang gitu. Gitu kan apa namanya? Jadi ya ini aja lah, sesuai mampunya lah. Kalau patungan sapi 3.800.000, aneh punya duit 3 juta, beli kambing aja dah gitu. Patungan apa, beli kambing yang sisa duit kambing yang ada cuma yang harga 5 juta. Patungan sapi 38 aja dah gitu. Jadi insya Allah kita mendapat keutamaan masing-masing gitu. Dan ingat, ada kaidah itu, kita itu salah satu kaidah yang umum, kita itu mendapat pahala sesuai dengan effort yang kita keluarin. Kita nih ngeluarin duit 3,8 juta buat patungan sapi, dapat keutamaan sapi begitu. Tapi mungkin dari sisi kita tuh punya duit ratusan juta, jadi ngeluarin 3,8 tuh ya enteng-enteng aja. Tapi ada orang yang bisa sampai 3,8 juta itu nabungnya setahun. Gitu. Dari tiap bulan makan dikurangin, ngopi dikurangin, ngerokok dikurangin, walaupun akhirnya minta sama temennya begitu, tapi dikurangin tuh. Itu kan ada usaha tuh. Itu effortnya lebih besar dibanding 3,8 juta si kaya begitu. Sebab si miskin ini untuk 3,8 juta tuh dia ngirit-ngirit gitu. Tapi pada intinya semua yang kita keluarkan buat korban insya Allah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke? Sudah ya, kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Kita doakan orang-orang keluarga kita, tetangga kita yang pergi haji tahun ini diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan untuk menunaikan segala manasik hajinya, dari yang rukun, fardu juga yang sunnahnya. Kemudian kita semua mudah-mudahan Allah berkahi harta kita yang kita keluarkan untuk kurban, dan mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk bisa berkurban setiap tahunnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'da hadza tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.